Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan sepanjang hari ini, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Satu Yang Kurindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami perlu urapan daripadamu Tuhan. Haleluya. Supaya kami senantiasa tinggal di dalammu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hidupku, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ya ramata ya masika ya malam masia. Haleluya. Ya ramata ya malam masakara masia. Ya lama sangkata ya malam masia. Haleluya, haleluya. Iya ramata ya malam sangkara masih. Sia ramata ya malam sangkura masih. Iya ramata ya masih haleluya, haleluya.
daya masangkara mala masikara mala masi. Kiara mala masangkara daya masikara mala masangkara masi. Sikara mataya lala masangkara mala masangkara mataya masikara mala masi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, coba kita akan senantiasa memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Coba kita merasakan hadirat Tuhan. Coba kuasa Roh Kudus senantiasa ada pada kita. Coba kami senantiasa penuh dengan urapan yang daripada Tuhan. Supaya kita lebih dalam lagi. Kita akan nyanyikan lagu ini. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, benar Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, haleluya, mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, haleluya, haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau patut disembah. Allahku yang hidup, yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima
kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama ya Maya Maya Matia. Dia lama 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 sia. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, segala-galanya Tuhan. Kami milik kerinduan padamu Tuhan, supaya kami lebih dalam Tuhan, supaya kami lebih cinta kepada Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihiku Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Supaya Bapa kita senantiasa menyentuh hati kita, supaya Tuhan Bapa kita mengubah hidup kita, supaya menjadi yang baru, supaya kita menjadi bagai kita, supaya merupakan emas yang murni. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku, Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
angin mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada Haleluya Yesus. hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh bersyukur Terima Tuhan, kasih, kami Tuhan. boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dipuaskan, kami boleh dikuatkan Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan bersama dengan Engkau, dengan tangan kasih-Mu itu Tuhan. Boleh memimpin kami untuk menghadapi hari-hari ini. Sekarang Tuhan kami akan berdoa Tuhan. Kami akan menyampaikan isi hati kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mendengar, kiranya Engkau akan mengabulkan dan Engkau akan memberikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa untuk apa yang sudah kami doakan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Yonatan Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapak Pendeta kami Tuhan secara luar biasa Tuhan, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kehendak-Mu Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan boleh tergenapi Tuhan dan boleh tersampaikan Tuhan melalui Bapak Pendeta kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap pelayanannya. Kami percaya Tuhan Engkau juga topang kehidupannya Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati Bu Lisa Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Engkau juga menjawab Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan Engkau tahu Tuhan yang terbaik Tuhan bagi Bapak Pendeta kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai beliau secara luar biasa Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan melalui Bapak Pendeta kami Tuhan, gereja kami Tuhan boleh semakin maju, boleh jiwa-jiwanya banyak boleh diselamatkan Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja kami Tuhan menjadi penuh Tuhan. Setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan boleh terisi Tuhan. Boleh banyak jiwa boleh datang Tuhan. Mereka boleh rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan setiap doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua Tuhan. Pertama untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk doa fajar pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di setiap doa syafaat kami ini ya Tuhan, sehingga apa yang kami doakan bisa sampai ke Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami rindu berdoa untuk gereja kami GPS Kepunton di Solo ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja kami ini, semakin hari semakin Engkau berkati Tuhan, sehingga bisa menerima jiwa-jiwa baru yang Tuhan berikan di gereja kami ini Tuhan. Dan Tuhan juga berkati gereja kami ini menjadi berkat di lingkungan, di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang ada di tempat ini, sehingga menjadi berkat buat mereka semua Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami ya Tuhan, baik itu pelayan-pelayan penerima tamu, Tuhan akan memberkati. Tuhan berkati juga pelayan-pelayan untuk song leader ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk pelayan musik juga Tuhan berkati. Tuhan juga berkati untuk sound system dan media, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan juga berkati setiap pemungut persembahan juga Tuhan berkati mereka semua. Tuhan juga berkati juga pelayan-pelayan yang ada di luar seperti petugas parkir juga Tuhan berkati mereka. Berkati juga untuk keamanan, Tuhan juga berkati untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
pelayan-pelayan-Mu yang tidak kelihatan Tuhan, yang mendoakan baik dari rumah maupun yang dari manapun juga Tuhan, mereka juga Tuhan berkati untuk mendukung pelayanan gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri akan bekerja, berkarya di dalam gereja kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa bagi Radio Tivara maupun Tivara Production ya Bapa, yang melalui siaran-siaran radionya Tuhan Engkau berkati ya Bapa, melalui firman Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian, melalui tanya jawab dengan para pemirsa yang mendengarkan radio. Kiranya mereka boleh menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan lewat siaran radio Tivara ini ya Bapa di surga. Engkau yang akan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Radio Tivara, Tuhan yang memakai mereka bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan, sehingga Radio Tivara ini menjadi berkat bagi para pendengar radio Tuhan di seluruh Indonesia ya Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan juga Tivara Production ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa di surga, melalui siaran YouTube Tuhan yang doa fajar maupun sehatlah, program-program sehatlah, melalui podcast yang ada, melalui tanya jawab Tuhan di dalam YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan para penonton YouTube Tuhan, mereka boleh menerima berkat yang daripada Engkau, pemulihan yang daripada Engkau lewat firman Tuhan, lewat kesaksian yang disampaikan melalui YouTube ini ya Bapa di surga. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan di radio di Tivara Production ini Tuhan, yang melayani Engkau ya Bapa di surga. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berikan pengurapan dalam kehidupan mereka. Sound system yang dipakai baik di radio Tivara maupun di Tivara Production ini Tuhan yang akan menolong Tuhan, sehingga segala sound system yang berjalan dengan lancar, audionya dengan jalan dengan bekerja dengan lancar, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, sekarang kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk kota Solo, kota di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Dan kota Solo ini Tuhan boleh menjadi tempat di mana kami boleh bertumbuh, di mana kami boleh menerima berkat-berkat-Mu, kami boleh mendapatkan berkat luar biasa, keajaiban-Mu Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kami, setiap permasalahan yang ada dalam keluarga kami di kota Solo ini Tuhan, Engkau akan berikan jawaban atas setiap permasalahan kami. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di kota Solo. Tuhan akan pakai dengan luar biasa setiap pemimpin yang ada di sana yang Kau taruh Tuhan, boleh Engkau pakai dengan luar biasa. Berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh mempunyai misi, mereka mempunyai hikmat yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, kota Solo boleh Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau pakai kota ini Tuhan boleh menjadi sinar kemuliaan-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Jawa Tengah ataupun Indonesia. Kami percaya Tuhan, setiap pemerintahan yang Kau taruh di sana, yang sudah Engkau percayakan, anak-anak-Mu yang Kau taruh di sana Tuhan, Kau pakai luar biasa, boleh menentukan apa yang baik, apa yang benar bagi Engkau Tuhan. Mereka boleh takut akan Engkau, mereka boleh menjadi seperti Daniel Tuhan, yang boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati Tuhan Bapak Presiden mulai dan juga para menteri dan setiap aparatnya Tuhan, supaya mereka punya hati yang takut akan Engkau, boleh mengutamakan akan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi mereka. Berikan hati yang takut akan Engkau, hati yang rendah hati, supaya semua yang mereka putuskan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala doa yang sudah kami naikkan. Kiranya Engkau mendengar, kiranya Engkau akan mengabulkan, dan Tuhan akan berkenan kan setiap yang doa yang sudah kami naikkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan menyampaikan firman Tuhan, biar renungan pada pagi hari ini Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan sediakan kuasai, Tuhan sediakan urapi, biar firman-Mu renungan pada pagi hari ini menjadikan kekuatan
menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, supaya kami mengawali pada pagi hari ini dengan datang kepada Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, karena kita tahu di dalam kehidupan kita membutuhkan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita mewakili dalam kehidupan kita, supaya kita mengawali dalam kehidupan kita, supaya kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita datang kepada Tuhan, mengawali di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul, berdoa dan mencari wajah-Nya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita pada pagi hari ini mencari wajah Tuhan, Tuhan akan senantiasa menuntun setiap langkah kita. Kita awali hari ini dengan sebuah perjalanan hidup yang indah bersama Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan itu terlebih dahulu. Maka apa saja yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Dan Tuhan sendiri akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam hidup di tengah dunia ini, hidup kita tidak mudah untuk menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita mau belajar menjalani hidup ini bersama Tuhan, mau mengawali hidup kita bersama Tuhan, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Alasannya di dalam kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan, supaya kita menyandarkan hidup kita, mengawali hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, otomatis hidup kita penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bahkan terus dunia ini akan senantiasa menggoda dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan senantiasa akan menyertai perjalanan hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita itu punya tujuan. Karena kita sebagai orang yang percaya mempunyai tujuan hidup. Kalau kita mempunyai tujuan hidup, Tuhan terus menerus. Tujuan hidup kita apa? Hidup kita, supaya hidup kita tuh Tuhan mengerti. Dan Tuhan melihat di dalam kehidupan kita, ada buah-buah kehidupan kita. Buah-buah kehidupan kita itu apa? Yaitu kehidupan sukacita, damai sejahtera. Bahkan dalam kehidupan kita, tindak tanduk kita, kelakuan kita, itu menjadi buah-buah kehidupan kita. Supaya kita tidak ditolak. Ya, bahkan Tuhan berfirman kepada Adam, sudah 3 tahun ini pohon ini tidak menghasilkan buah. Potong saja, tebang saja. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita memiliki buah-buah kehidupan. Supaya di dalam kehidupan kita, pohon ara ini menghasilkan buah. Supaya di dalam kehidupan kita tidak ditebang. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang menjamin. Tuhan Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita. Supaya kita harus tetap berbuah. Menjadi berkat di dalam lingkungan di mana kita berada. Tetapi kalau Tuhan mengajarkan dalam kehidupan itu semua, ya, kalau kita belajar di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita dekat kepada Tuhan, mengawali hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa, bukan berarti hidup kita akan enak-enak saja, bukan. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita, kehidupan Tuhan Yesus pun, Bapa kita mengizinkan untuk memilih, Tuhan Yesus memilih, harus meminum cawan yang harus diminum untuk menanggung dosa-dosa manusia di dunia ini. Tetapi Tuhan katakan, kalau boleh ini lalu daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau itu bisa terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya
Tuhan meminumnya. Itu hasil dosa-dosa kita. Tuhan sudah meminumnya. Dan Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan hidup kita. Bahkan Raja Daud pun, Raja Daud memiliki banyak permasalahan. Tidak mudah sebagai raja. Daud katakan tidak mudah. Tetapi Daud melekatkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bahkan ya, dia dikatakan Allah sendiri bahwa hanya Daud saja yang bisa dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Daud. Dan jalan hidup Daud senantiasa ada dalam kehidupan tangan Tuhan. Karena Daud menyadari semuanya itu Tuhan yang memberikan berkat. Dimanapun kita berada, kita harus mendekat, kita melekatkan diri kepada Tuhan. Dan tinggal di dalam hidup kita. Dan hidup kita ada di dalam kehidupan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menginginkan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, biarlah kehidupan kita memberikan cahaya dan memberikan buah-buah kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan cahaya kehidupan kita supaya dalam perjalanan hidup kita di dalam kehidupan kita ada kebenaran. Kalau hidup kita ada kebenaran, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap senantiasa melekat dan mendekatkan diri. Bahkan Tuhan sendiri juga katakan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-29 katakan, orang fasik akan dijatuhkan, tetapi orang-orang benar akan senantiasa ada di dekat Tuhan. Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, berapa kali dalam kehidupan kita, tadi saya katakan tidak mudah. Hidup kita, perjalanan kita itu tidak mudah untuk kita melekat kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali kita katakan, kita sebagai manusia katakan, kok gini ya ikut Tuhan? Kok banyak permasalahan ya? Bahkan Tuhan katakan, dekat kepadaku. Dia katakan, kok rasanya aku bosan ya untuk mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan teguhkan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kita melekat di dalam kehidupan kita. Supaya di dalam kehidupan kita lebih mendalam di dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan katakan di dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa mungkin dalam kehidupan kita menyadari di dalam kehidupan kita, kok malas ya berdoa. Apalagi kalau orang yang sudah bekerja, pulang dari kantor, macet lagi ya. Apalagi kota Solo sekarang juga sudah macet. Tetapi kita, ayo hidup kita itu perlu dipaksa. Memaksa diri sendiri. Supaya apa? Kita lebih dekat. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang harus kita paksakan? Kalau hidup kita tidak paksa, kita akan sembrono di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa akan menyertai kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Apa alasan kita supaya kita tetap lebih dekat kepada Tuhan? Tuhan akan turut campur tangan. Permasalahan, persoalan tetap ada. Tetapi ada kekuatan tersendiri. Karena kita apa? Melekat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan pohon anggur. Hidup kita itu diumpamakan seperti ranting yang harus bisa memberikan buah. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan memberikan hidup kita di dalam Tuhan. Supaya kita apa? Lebih dekat, lebih percaya kepada Tuhan. Bahkan Daniel pun yang kita tahu, Daniel orang yang kuat, Daniel orang yang menjadi kepercayaan raja. Tetapi dia dalam keadaan kondisi lemah. Tetapi Daniel katakan, aku harus lebih dekat kepada Tuhan.
supaya di dalam kehidupan kita lebih senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan Daniel mengambil keputusan, sehari 3 kali aku harus datang kepada Tuhan. Biarpun ancaman di depan mata, tetapi Daniel tetap meneguhkan hatinya untuk datang kepada Tuhan, untuk melekatkan diri kepada Tuhan. Karena Daniel menyadari kalau dia bisa mencapai, kalau dia sebagai tangan kanan raja, itu semata-mata karena Daniel dekat kepada Tuhan. Apakah Daniel akan masuk dalam gua singa lepas begitu saja? Enggak. Bahkan detik-detik dia bahkan sudah dimasukkan di gua singa. Tetapi tangan Tuhan turut campur tangan. Tangan Tuhan menyertai di dalam kehidupan Daniel. Bahkan orang-orang yang akan mencelakai Daniel, itulah yang kena, yang menimpa mereka. Daniel sehari 3 kali tetap dia lakukan. Tidak mudah Daniel untuk melakukan seperti itu. Apalagi Daniel, tangan kanan raja, kegiatannya banyak. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa juga mendekatkan diri kepada Tuhan seperti Daniel? Kalau dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Kita tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Tetapi Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Yang Tuhan inginkan apa? Hati seorang hamba. Hati yang tulus, bukan pengorbanan. Tetapi Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita memiliki hati seorang hamba. Hati yang melekat, hati yang dekat, sehingga jawaban doa itu ada dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita harus berdoa dengan tidak keputusan, dengan tidak putus-putus dan tidak jemu-jemu. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita supaya dalam kehidupan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita digenapi apa yang menjadi permohonan kita, melakukan itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa juga Tuhan memohon pengurapan yang dari atas, yang dari Bapa, dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, dan yang tadi saya katakan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya hidup kita tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja menyadari, Tuhan Yesus saja memiliki saat dia lemah, dia butuh Tuhan, dia membutuhkan Bapanya, dan dia berserah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus bisa melakukan kehendak adalah hal yang teramat penting bagi kehidupan orang yang percaya. Supaya dalam kehidupan kita timbul, di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita timbul pernyataan bahwa kita dekat kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan senantiasa di dalam perjalanan hidup kita. Saya yakin dan percaya, perjalanan hidup kita, biarpun kita mengawali, kita dekat kepada Tuhan, kita menyembah terlebih dahulu. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menyertai. Bukan seperti orang fasik yang akan dilepaskan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita akan bisa menghasilkan buah anggur yang manis, bukan yang asam. Tinggal di dalam Kristus atau melekat pada pokok anggur adalah kunci untuk melekat, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama kita tetap untuk mengeraskan hati kita, untuk kita tidak datang kepada Tuhan, kita akan jatuh. Tetapi kalau kita mau melekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan
Dan Tuhan tidak akan pernah menutup matanya untuk karyanya, untuk kita tetap bisa berkarya. Penyertaan Tuhan senantiasa, karena mata Tuhan tidak akan tertutup untuk bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak kira, kita tidak khawatir, dan bila Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, benar-benar Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Mulailah pagi hari datang kepada Tuhan, untuk datang menyembah kepada Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, mulai berdoa, pujian, penyembahan kita dengan segala kerinduan dan kerendahan hati kita. Dia sedang menanti-nantikan kehadiran kita. Tuhan pun menantikan loh saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita bisa diterima dengan tangan yang terbuka oleh Tuhan, otomatis biarpun di depan itu, di depan sana banyak permasalahan, problem di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu. Tetapi satu hal di dalam kehidupan kita, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Rasakan kehadiran Tuhan dengan perjumpaan Tuhan di dalam hembusan nafas. Karena doa adalah hembusan nafas bagi orang yang percaya. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kemenangan, bahkan pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan, tetapi biar Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang melanjutkan perkataan hambanya ini. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, Engkau yang melanjutkan, Roh Kudus-Mu yang melanjutkan perkataan hamba-Mu ini, sehingga mereka yang mendengar hamba-Mu berbicara ini, biar Tuhan sendiri akan urapi juga hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami menerima roh sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan segala permohonan doa kami ini. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat ini yang membutuhkan doa, permohonan doa, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.